Film dimulai di sebuah ladang jagung, di mana saat itu ada seorang pria bernama John Kwakamba tiba-tiba terjatuh hingga meninggal dunia. John Kwakamba dikubur dengan proses pemakaman adat. John Kwakamba meninggalkan anak-anaknya dan anak sulungnya bernama Jeremiah. Dan ini adalah adiknya John bernama Triwol Kamkwamba. Di rumah, anak dari Triwol bernama William sedang memperbaiki sebuah radio milik tetangganya. Di sana mereka biasa menggunakan radio untuk mengetahui perakiraan cuaca yang bermanfaat untuk pertanian. William adalah seorang anak yang kreatif dan pandai memperbaiki barang-barang elektronik secara otodidak. Dia juga memiliki seorang kakak bernama Annie. Kemudian William disuruh ayahnya untuk memperbaiki atap rumah mereka. Dari kejauhan dia melihat Mbak Musi datang menuju rumahnya. Mbak Musi ingin mengambil radio yang sedang diperbaiki William. Namun William mengatakan radio tersebut belum bisa diperbaiki. Hari itu selesai mandi, William mendapati pakaian sekolah baru di atas tempat tidurnya. Kemudian memakainya dan berlari keluar menghampiri ayah dan ibunya dengan bahagia sekali. Karena hari ini adalah hari pertama William bersekolah. William berangkat ke sekolah dan bertemu dengan temannya Gilbert. Di tempat lain terlihat Triwol yang bekerja sebagai seorang kuli panggul. Sementara istri dan anak perempuannya Annie juga bekerja di gudang pertanian. Dan begitulah cara mereka untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Orang tua Annie juga mengharapkan anaknya itu bisa masuk kuliah dan merubah kehidupan mereka. Kemudian, Sim berpindah ke William yang sedang melakukan kegiatan di sekolahnya. Di saat itu tiba-tiba hujan turun. Hal itu merupakan pertanda baik baginya. Di kelas sudah ada guru yang bernama Kachigunda. Dia akan menjadi wali kelas dari William, dan juga menjadi guru sains di kelas tersebut. Di saat pulang, dia memberikan pesan untuk wali kelasnya. Lalu guru itu juga mengatakan agar ayahnya segera membayar uang sekolah William. Sesampainya di rumah, William langsung belajar untuk menghadapi ujian besok di sekolah. Namun karena minimnya penerangan, William kesulitan untuk belajar. Lalu ibunya datang dan meminta William membantu ayahnya menanam jagung. Keesokan harinya ujian pun dimulai dan William berhasil dalam ujian tersebut. Kemudian sepulang sekolah, William dan Gilbert pergi ke sebuah tempat pembuangan barang rongsokan. Di sana mereka mencari barang-barang yang bisa digunakan kembali dan William menemukan sebuah aki di sana. Setibanya di rumah Gilbert, para penduduk sedang berkumpul karena ada seorang investor yang akan membeli lahan mereka. Lalu ayah Gilbert yang menjadi ketua adat di sana menolak keinginan mereka. Karena jika pohon-pohon di sana ditebang kemudian hari, maka daerah mereka akan terkena banjir. Tiba-tiba Jeremiah berdiri dan mengatakan bersedia menandatangani kontrak tersebut. Dan diikuti warga lainnya. Kemudian Triwol mendatangi rumah Jeremiah dan berdebat di sana. Jeremiah menolak nasihat Triwol dan dia akan tetap menjual tanahnya. Keesokan harinya William membuat perangkap burung agar bisa mendapatkan uang. Dan ketika itu juga dia mendengar suara mesin pemotong dan bergegas menuju sumber suara. Di sana dia melihat pohon-pohon sudah mulai ditebang. Lalu William pergi ke rumah temannya untuk mendengarkan pertandingan. Di saat itu juga tiba-tiba radio mereka mati. Di bawah guyuran hujan, William berlari pergi mengambil baterai yang ada di rumahnya. Di saat itu William berkata pada ayahnya agar segera membayar uang sekolah. Di rumah temannya, William mencoba memperbaiki radio yang rusak dengan kemampuan yang dia miliki. Di saat pulang, William dan Gilbert melihat Pak Kachigunda dan kakaknya sedang berduaan. Keesokan harinya, William dan Gilbert berniat akan merusak sepeda Pak Kachigunda. Akan tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lalu Gilbert meminta William untuk mengambil lampu sepedanya saja. Dan ketika itu dia melihat cara kerja lampu tersebut yang dia rasa cukup aneh dan memutar pedal sepeda sehingga lampunya menyala. Singkat cerita, William mendengar percakapan ayah dan ibunya soal biaya sekolahnya. Ayahnya berkata bahwa dia belum bisa membayar biaya sekolah William. Terlihat William yang sangat sedih dengan apa yang baru saja dia dengar. Keesokan harinya, para murid yang belum membayar uang sekolah termasuk William dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian diminta untuk pulang ke rumah dan bisa kembali belajar setelah melunasi uang sekolah.
Di saat itu juga hujan turun deras sekali dan membanjiri ladang jagung Trewell sehingga menyebabkan mereka gagal panen. Keesokan harinya Trewell dan William pergi ke sebuah pabrik tembakau menemui teman lama Trewell bernama Daniel. Trewell berharap agar Daniel bisa membantunya menghubungi pihak investor agar bersedia menjual kembali pohon-pohon yang belum tumbang yang telah mereka beli, agar pohon tersebut bisa menahan banjir di lahan mereka. Daniel mengatakan pada sahabatnya itu untuk mencari usaha lain saja, karena dengan kondisi tanah di tempat mereka yang terlalu kering di saat kemarau dan banjir di saat hujan akan menyulitkan untuk bertani. Dia mengatakan pada sahabatnya itu untuk bersiap menghadapi musim kemarau mendatang, karena dipastikan itu akan menjadi bencana kelaparan yang cukup panjang. Scene berpindah, terlihat tanaman mereka tidak tumbuh dengan baik karena lahan yang sangat kering dan tidak dialiri air. Trewell kemudian mengatakan kejadian itu kepada ketua adat. Di sana Trewell ingin ketua adat menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada presiden yang akan berkunjung ke wilayah mereka. Di sisi lain, William kembali mendapatkan baterai yang sudah mati di tempat barang rongsokan. Dia berpikir benda tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki pompa air, tetapi dia membutuhkan sebuah dinamo untuk menghidupkan baterai yang sudah mati tersebut. We never know what's happening with the rain. With electricity, we can fix the pump. Keesokan harinya William yang masih ingin belajar, pergi ke sekolah dan masuk secara diam-diam agar tidak diketahui guru dan kepala sekolah. Karena diketahui William belum membayar uang sekolahnya. Di saat jam pelajaran selesai, William bertanya kepada Pak Kacigunda perihal lampu sepedanya yang menyala ketika dikayuh. Setelah Pak Kacigunda menjelaskan, lalu William bertanya di mana dia bisa menemukan dinamo untuk baterainya yang sudah mati. Kemudian Pak Kacigunda mengatakan untuk mempelajarinya saja di perpustakaan. Di sana dia bisa menemukan buku tentang penggunaan energi untuk dinamo. Akan tetapi karena belum membayar uang sekolah, dia tidak bisa masuk ke perpustakaan. Lalu dia mengatakan pada Pak Kacigunda akan merahasiakan hubungannya dengan kakaknya asalkan dia bisa masuk ke perpustakaan. There is a man who comes to my village to see my sister. Sir. William pun akhirnya bisa masuk ke perpustakaan dengan bantuan Pak Kacigunda. Are there any books on dynamos, magnets and electricity? All the senior textbooks are on the bottom shelf on the left. William kemudian menemukan sebuah buku dan mempelajari cara-cara untuk menggunakan energi listrik. Di saat presiden berkunjung ke tempat mereka, ketua adat memberi sambutan. Awalnya dia memuji pemerintahan saat ini, kemudian dia mulai mengeluhkan banjir yang terjadi di tempat mereka saat ini. The recent floods has created a dangerous situation. Regions, we already know the harvest will fail. Ketua adat mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan daerah mereka, karena sekarang pemerintah datang hanya untuk berkampanye saja dan tak memperhatikan kehidupan mereka. Hal tersebut memicu perdebatan antara presiden dan asistennya. Lalu presiden meminta asistennya tersebut untuk membawa ketua adat ke belakang panggung. Kejadian itu membuat kondisi kesehatan ketua adat memburuk. Hari demi hari pun berganti. Saat musim panen tiba, hasil kebun jagung mereka jauh dari harapan. Bahkan untuk dikonsumsi pun hanya akan bertahan 60 hari ke depan. Sementara panen berikutnya masih menunggu setahun lagi. Hal tersebut memaksa Trewell harus menjual apa saja yang dia bisa, agar dia dan keluarganya dapat bertahan hidup. Bahkan Trewell sampai harus menjual atap rumah mereka dan menggantinya dengan jerami demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya itu. Sesampainya di pasar, harga barang-barang mulai naik, dan di radio terdengar berita bahwa pemerintah menyangkal krisis pangan yang sedang terjadi saat ini, dan mereka malah sibuk mengurusi pengamanan kemenangan pemilu mendatang. Mendengar hal itu, Trewell pergi ke kota untuk mendukung kelompok oposisi dan melawan pemerintah dengan beberapa warga yang juga akan berangkat ke sana. Mereka pergi bertujuan untuk berdemo agar pemerintah mengakui krisis pangan yang terjadi saat ini. Esok harinya William pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, mempelajari bagaimana cara menghasilkan energi untuk mengisi daya sebuah aki, agar dapat digunakan untuk memompa air. Hal itu bertujuan agar mereka bisa mendapatkan persediaan air di saat musim kemarau, dan bisa 2 kali panen saat musim kemarau tersebut. Di tempat lain, Pak Kacigunda berusaha meyakinkan Ani dan mengajaknya meninggalkan desa dan menikah dengannya.
Sementara itu di kelas, William ingin bertanya kepada Pak Kacigunda tentang dinamo yang akan dia gunakan. Tetapi guru yang mengajar pada saat itu adalah kepala sekolah Pak Ovesi. Dia menggantikan Pak Kacigunda yang tidak masuk kelas hari itu. Melihat William yang berada di sana, Pak Ovesi langsung mengusirnya dan mengeluarkan William dari sekolah tersebut. William yang baru sampai di rumah mengatakan kepada ibunya kalau dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Di saat itu juga Agnes melihat warga berlarian ke truk pemerintahan yang sedang menjual gandum dengan harga yang sangat murah. Seketika itu juga Agnes meminta William untuk pergi membeli gandum dari truk pemerintah tersebut. Di tempat lain, Trewell yang sedang menuju ke kota dalam perjalanan, dia melihat kondisi masyarakat yang mulai panik dan memicu kekacauan. Dia melihat orang-orang saling menyerang demi mendapatkan makanan. Trewell yang teringat keluarganya meminta supir untuk kembali ke desa. Di rumah, Annie berniat akan pergi dengan Kacigunda, tetapi ibunya mencoba menghentikannya. Hingga tiba-tiba ada seorang pria masuk ke rumah dan merampas makanan mereka. Kemudian Annie dan ibunya bergegas keluar rumah dan melihat beberapa orang sudah menjarah hasil panen jagung di gudang mereka. Di tempat lain, William sedang menunggu truk pemerintah yang menjual gandum dengan harga murah. Tetapi keadaan di sana terlihat sangat kacau karena jumlah masyarakat yang semakin banyak untuk membeli gandum dengan harga murah tersebut. William mencoba menyelinap masuk ke dalam gudang yang penuh dengan gandum itu. Di luar gudang terlihat keadaan yang semakin kacau. William yang terjebak di dalam mencoba mencari jalan keluar dengan menjebol dinding gudang tersebut. Setibanya di rumah dengan gandum yang William dapatkan ternyata masih tidak cukup untuk persediaan makan mereka setiap harinya. Sehingga Trewell memutuskan untuk menjatah makan mereka dengan hanya makan 1 kali 1 hari. Di saat itu juga Annie mulai menyalahkan ayahnya. Ibunya Agnes melihat itu kemudian menegur anaknya tersebut. Hari demi hari mereka jalani seperti biasanya, walaupun hanya makan sekali sehari. Suatu malam William mendatangi kakaknya Annie dan mengatakan padanya agar meminta dinamo pada pacarnya Pak Kacigunda. Keesokan harinya sepulang mengambil kayu bakar, William mendapati ibu dan ayahnya menangisi kepergian kakaknya yang telah meninggalkan mereka dan pergi bersama Pak Kacigunda. Saat masuk ke dalam kamar, William mendapati dinamo dari sepeda Kacigunda yang telah ditinggalkan Annie sebelum dia pergi. Lalu Trewell dan keluarganya mendatangi kepala sekolah dan meminta alamat Kacigunda kepada Pak Ovesi. Pak Ovesi mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan Kacigunda saat ini. Dan dia mengatakan sekolah akan ditutup sementara waktu karena keadaan krisis ekonomi yang terjadi saat ini sehingga menyebabkan guru dan siswa harus dirumahkan. Kemudian di saat itu William meminta izin pada Pak Ovesi agar dia bisa memasuki perpustakaan sekolah. Di sana dia mengambil buku dan dinamonya, kemudian mulai bereksperimen dari buku yang telah dia pelajari. Dibantu beberapa teman, akhirnya William berhasil menciptakan kincir angin yang bisa menghidupkan sebuah radio tanpa menggunakan baterai. Lalu mereka mulai bersemangat mencari barang-barang bekas untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Di tempat lain, William menghampiri ayahnya dan memperlihatkan hasil ciptaannya. Kemudian, William meminta sepeda ayahnya untuk digunakan membuat kincir angin yang lebih besar. Namun ayahnya menolak dan malah memintanya untuk membuang semua keinginannya itu.
Di tempat lain terlihat kondisi kepala adat yang semakin memburuk. Keesokan harinya William dan Gilbert mulai kembali bertani pagi hingga petang. Di sana mereka mulai merasa jenuh. William mulai berpikir untuk mengambil sepeda ayahnya. William dan teman-temannya akhirnya pergi ke rumah untuk meminta sepeda ayahnya dan kembali menjelaskan tujuan baik mereka. Tak putus asa, William kemudian mengumpulkan alat-alat yang dia butuhkan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Di sisi lain, ibunya mengatakan agar Trewell memberikan kesempatan untuk William agar dia bisa menciptakan harapan mereka. Lalu Trewell pergi menghampiri William dan di sana, William berkata dia butuh bantuan dari ayahnya. Trewell mulai mendukung William untuk menciptakan harapan anaknya dan mengorbankan sepeda miliknya. Dia dibantu dengan warga. William mulai memberikan idenya untuk membuat kincir angin yang besar. Dengan ide William dan kerja keras, mereka akhirnya berhasil menghidupkan kincir angin yang lebih besar dan menghasilkan energi listrik yang membuat pompa itu berhasil berfungsi. Di saat para warga sedang sibuk membersihkan lahan, tiba-tiba saja air mulai mengalir. Trewell yang melihat hal itu seketika memeluk anaknya dengan erat. Dan dia bangga pada anaknya itu. Waktu terus berjalan. Kini lahan-lahan pertanian telah dialiri air. Tanaman mulai bertumbuh dengan baik. Telah tercipta sebuah harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Di tempat lain, ketua adat akhirnya meninggal dunia dan disalatkan sesuai agama Islam yang dianutnya. Dengan hasil penemuannya, William memberikan harapan baru pada desanya. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah kisah inspiratif yang dapat saya ceritakan kali ini. Semoga menjadi hiburan buat teman-teman semua. Selalu bersyukur adalah cara terbaik untuk berterima kasih atas segala limpah nikmat yang Tuhan berikan. Karena ternyata masih banyak di luar sana orang-orang yang untuk makan saja pun mereka masih kesulitan. Alangkah malunya kita selalu mengeluh hanya untuk hal-hal yang tak seberapa. Berbahagialah kita hidup di negara kita tercinta ini. Akhir katanya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.